Halo Sobat Eksis, apa kabar? Perkenalkan nama kakak Wahyu. Pada video kali ini kakak akan membahas materi tentang pemahaman bacaan dan menulis. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk teks. Karena teksnya agak panjang, sengaja kakak pisahkan dari soal. Jadi, teks ini nanti yang kita gunakan untuk soal-soal kita. Langsung ke nomor satu. Nah, satu tidak perlu diperbaiki. Maksudnya apa nih? Jangan kaget ya. Ini tidak perlu diperbaiki. Maksudnya apa? Jadi kita kalau kamu dapat soal UTBK satu, kak kok ini nggak ada teksnya, nggak ada soalnya, nggak usah bingung. Berarti ini yang di teks kamu cari yang ditandai nomor satu dan cari keanehan. Biasanya ada nih, kayak nomor satu nih, ada yang diberi yang di bold atau yang di hitam dicetak tebal, ya udah. Berarti itu yang akan kita yang menjadi soalnya. Nomor satu kita lihat tantangan dan kesempatan mahasiswa di era revolusi 4.0 sangat besar mengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Itu benar atau salah? Oke. A tidak perlu diperbaiki, B memengaruhi, C memengaruh, D terpengaruh, atau E berpengaruh. Kita lihat. Tantangan dan kesempatan mahasiswa di era revolusi 4.0 sangat besar mengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Yang benar apa? D. Yang benar adalah memengaruhi, memengaruh, terpengaruh, atau berpengaruh. Nah, kita artiin dulu deh satu-satu. Kalau terpengaruh, deh, terpengaruh. Berarti sesuatu apa? Bentuk pasif. Oke, jadi kurang tepat. Kalau berpengaruh, dia yang punya pengaruh. Kurang tepat juga. Yang benar adalah memengaruhi. Kenapa memengaruhi? Lihat di sini. Dasarnya adalah pengaruh. Ini mengalami proses peluhan. Karena proses peluhan itu yang kata dasarnya huruf K, T, S, P, K, T, S, P. Nah, pengaruh ini diawali huruf P, maka dia harus mengalami proses peluhan. Jadi yang benar adalah memengaruhi. Jadi satu jawabannya yang B. Lanjut nomor 2. Nah, sama kayak tadi tipe soalnya. Ini cuma dua, nggak ada soalnya. Ya udah kita lihat di teksnya. Teks nomor 2. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi dihadapkan dengan tantangan untuk mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti kompetensi. Kompetensi bener nggak tulisannya dalam skala nasional maupun internasional? Kita lihat. A tidak diperbaiki, B kompetensi kurang tepat, C kompetisi kurang tepat, C kompetisi, competition. Kita lihat di sini konteksnya dua. Kita lihat. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi dihadapkan dengan tantangan untuk mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti kompetensi. Oke, kompetensi itu apa? Kemampuan. Tapi di sini konteksnya adalah jika dalam skala nasional maupun internasional, berarti ini masuknya apa? Konteksnya persaingan. Kalau persaingan berarti, nah di sini ada yang mampu di sini mengikuti persaingan. Berarti kalau mengikuti persaingan konteksnya kompetisi. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 3. Kita lihat di 3 sama tipe kalau soalnya. Jadi kalau materi seperti ini,
Langsung aja kita lihat teksnya di nomor 3, ada di paragraf kedua. Dalam hal ini perguruan tinggi dituntut memberdayakan mahasiswa dan lulusannya baik sarjana, magister maupun doktoral untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oke, kita lihat di sini. Sarjana untuk gelar S1. Magister untuk S2, doktoral S3. Nah, ini bener nggak doktoral? Kita lihat di option. Yang benar doktoral. Ingat ya, doktoral ini seperti yang B, di option B ini adalah menggunakan C. Ini konteksnya berarti doktoral ini menggunakan C di sini. Berarti ini konteksnya bahasa asing. Karena doktoral yang baku adalah doktoral. Menggunakan huruf K. Berarti, nah lihat lagi di sini di soal. Di teksnya. Di teksnya doktoral ini dicetak miring. Berarti sudah benar karena dia konteksnya ini masih menggunakan bahasa asing. Berarti nomor 3 jawabannya yang paling tepat yang A. Kenapa A? B, doktoral tidak cetak miring, ini salah karena ini masih bahasa asing tadi. C, doktoral di bold, salah. Sorry, di underline atau di garis bawahi, salah. Doktoral ini udah betul pakai K. Jadi nggak perlu dicetak miring, di italic ataupun di bold, nggak perlu karena dia doktoral udah benar menggunakan K. Terus doktoral dipetik, ini untuk apa? Ini salah. Jadi jawaban paling tepat yang 3, jawabannya yang A. Oke, lanjut. 4. Sama tipikal soalnya. Baca 4. Insinyur Bernard Gunawan. Jadi ini kalau menurut saya ini fokus pertanyaannya di penulisan gelar insinyurnya. Oke. Kita lihat di nomor 4. Insinyur ini adalah gelar arsitek ya. Berarti jawabannya insinyur itu yang benar. Setiap penulisan gelar harus apabila sifatnya pemendekan harus diberi tanda baca titik. Contoh, kalau kita sering lihat, kalian sering lihat di pinggir jalan misalnya Agus SH. Agus. Nah, ingat, kalau nulis gelar di belakang nama, sebelum gelarnya harus diberi koma dulu, tanda baca koma, S titik H titik. Tapi masih banyak di pinggir jalan tuh kalau kamu lihat pejabat akta tanah kan yang sering banget kita lihat tuh, notaris. Itu SH, dia nggak pakai titik, langsung SH titik, ini salah. Ingat ya, kamu kalau menulis gelar, setiap bentuk pemendekan wajib diberi titik. Kayak insinyur R-nya kan ini nggak satu kata, tetap diberi titik. Contoh lain, SPD, sarjana pendidikan, tetap dia diberi titik. Walaupun bentuk pemendekannya menggunakan 2 kata. Nah, begitu pula dengan insinyur. Insinyur tetap kalau di depan kata. Jadi jawaban nomor 4 yang benar adalah yang B. Oke, lanjut. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf kedua ditunjukkan nomor. Oke, tidak padu berarti kita cari yang apa? Yang tidak sesuai atau yang teksnya membahas apa, tahu-tahu munculnya apa. Itu tidak padu. Tidak padu itu yang tidak sesuai, yang tidak nyambung, yang melenceng dari teks. Oke, dalam hal ini perguruan tinggi dituntut memberdayakan. Oke, kita baca paragraf 2-nya. Di kalimat ketiga membahas lulusan sarjananya. Yang di kalimat 4 membahas
Revolusi industri. Kalimat 5, menciptakan ilmu daya saing. Oke, terus kalimat 6, benefit keuntungan. 7, generasi bangsa. Lihat, di 3, 4, 5 ini semuanya membahas tentang apa? Kemajuan sumber daya. Tapi di kalimat 6 membahas tentang keuntungan. Ini melenceng, berarti jawabannya ada di paragraf ke 6. Berarti 5 jawabannya adalah yang D. Jadi teliti. Jadi kalau kamu dapat soal kalimat yang tidak padu, ya kamu cari aja apa kalimatnya, membahas apa poinnya, paragraf tersebut. Kan ini jelas nih dalam paragraf kedua. Jadi fokus di paragraf keduanya. Yang melenceng dari poin di paragraf tersebut berarti itu yang tidak padu. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe channel kami. Oke.